Di sosial media telah banyak postingan yang berisi tantang menantang, debat nasab. Ini saya ingin mengingatkan saja tanpa saya merendahkan pihak-pihak yang di sana ingin terlibat dalam debat. Cobalah berpikir untuk lebih maju, mengarah pada sebuah peradaban yang lebih tinggi. Masa kita tidak malu dengan generasi sebelum kita? Harus malu dong. Generasi sebelum kita itu keren. Pertanggungjawaban akademiknya sangat tinggi. Mereka kalau tidak setuju dengan sebuah pandangan atau gerakan, mereka menulis di koran, di jurnal, atau dalam sebuah buku. Ini kan menarik. Sehingga pikiran dan refleksi gerakan itu terdokumentasi baik oleh yang bersangkutan dalam menulis pikiran dan tindakannya, juga terdokumentasi oleh mereka yang berlawanan dalam menulis penolakan pikiran dan tindakannya terhadap fenomena yang dia tolak. Fenomena pemikiran dan tindakan yang dia tolak dari pihak lain. Sehingga sekarang ini kita kayak mendapatkan sebuah kekayaan masa lalu. Era Prof. Nurholis Majid misalnya, era Kiai Haji Abdurrahman Wahid misalnya. Luar biasa. Apalagi kalau kita melihat jauh ke belakang, lebih malu lagi. Imam Ghazali. Bagaimana Imam Ghazali kalau tidak ketika dia tidak setuju dengan kelompok-kelompok Batiniyah, tidak setuju dengan para filosof, menulis Mishkatul Anwar, Tahafutul Falasifah, dan banyak karya-karya Al-Ghazali itu ditulis berdasarkan respon beliau terhadap fenomena pemikiran maupun gerakan di zamannya atau sebelumnya. Sekarang karyanya bisa kita baca. Hal yang sama, Ibnu Rusdi, Imam Ibnu Rusdi menulis pikiran dan tindakannya, merespon fenomena yang dia tolak dari pemikiran dan tindakan pihak yang lain. Ini menarik. Nah, kita di era sekarang ini masa tidak malu? Hanya tantang-menantang dengan pepesan kosong. Bolehlah tantang-menantang untuk berdebat terkait dengan pikiran dan tindakan. Tapi jangan dengan kepala kosong. Jangan dengan tanpa data. Hanya modal bisa ngomong. Kan problem ini. Modal hasil baca ini kan problem ini. Hasil baca dari satu buku ke buku yang lain, belum ada satu riset yang serius yang bisa dia komparasikan, terus bagaimana hasil kajian itu kemudian ditulis dalam sebuah karya ilmiah, karya tulis yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik.
dan sudah terpublikasi, baru nantang debat. Nah itu. Kalau Kiai Imaduddin Utsman menantang pihak Robitoh, itu sangat bisa dipahami. Mengapa? Karena ada kejanggalan yang luar biasa dari pihak Robitoh terkait dengan glorifikasi dan interpolasi nasabnya yang sangat mengganggu peradaban Islam. Saya ulangi lagi, sangat mengganggu peradaban Islam. Dan Kiai Imad sudah mengeluarkan karya itu. Gugatan itu sudah dikeluarkan dalam bentuk karya tulis yang bisa dibaca secara publik. Masyarakat bisa membaca. Artinya apa? Pemaparan Kiai Imaduddin Utsman terkait dengan interpolasi dan glorifikasi nasab Pak Alwi yang mengganggu peradaban itu sudah ditulis oleh Kiai Imad, baru Kiai Imad memaparkan sebagai sosialisasi dari karya ilmiahnya, disosialisasikan dalam bentuk pemaparan-pemaparan secara publik. Dan karya ilmiah itu sudah beredar luas di tengah masyarakat. Masyarakat bisa ngecek langsung dari karya Kiai Imaduddin Utsman. Nah, bagaimana pihak Pak Alwi, pihak Robitoh, mana karyanya yang bisa menjawab kritik Kiai Imad? Mana karyanya yang mempertanggungjawabkan interpolasi dan glorifikasi kenasaban Pak Alwi yang disambung-sambungkan ke Nabi Muhammad SAW? Mana pertanggungjawaban akademiknya? Yang punya tanggung jawab Pak Alwi, Robitoh. Bagaimana dengan pihak lain? Boleh, pihak lain mau membantu Robitoh, punya hak akademik, tapi tulis dulu. Lakukan penelitian dulu, lakukan riset dulu. Publikasikan, supaya masyarakat luas bisa membaca. Nah, masyarakat nanti bisa cross-check, bisa membaca. Mana data yang bisa dipertanggungjawabkan, mana data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, pihak-pihak lain yang ingin membantu Robitoh dalam konteks ini katakan muhibbin. Kalau sudah punya karya, tinggal mempersiapkan diri untuk mempertanggungjawabkan karyanya. Ini ada membela dengan kepala kosong, tanpa data, tanpa karya. Membela nasab Pak Alwi, membela Robitoh dari organisasi klan Pak Alwi yang mengeluarkan sertifikat nasab atau buku nasab, tapi dia tidak punya karya yang bisa dibaca secara publik. Membela secara retorika, tanpa dokumen, tanpa data. Hanya sekedar hasil bacaan, mungkin meskipun membacanya itu membaca dalam posisi membaca dari perpustakaan luar negeri, sama saja namanya membaca, sama saja. Membaca buku tentang Pak Alwi di dalam negeri ini, maupun membaca buku tentang Pak Alwi di luar negeri, kalau sebatas membaca, belum sah untuk menantang debat. Kalau ingin merepresentasikan Robitoh, lah selama ini yang mengglorifikasi, menginterpolasi nasab Pak Alwi, dipantas-pantaskan terhubung ke Nabi itu Robitoh. Yang bertanggung jawab Robitoh. Kalau ingin merepresentasikan Robitoh, tulis dulu karya-karya temuan pihak muhibbin untuk bisa membela secara akademik, tidak apa-apa. Kalau membelanya hanya membela dengan pepesan kosong tanpa data, tanpa karya, ya udah pidato saja untuk membela Robitoh. Membela dalam konteks retorika.
jangan membela sampai nantang-nantang Kiai Imad. Loh, Kiai Imad karyanya sudah dibaca secara luas, ada Muhyiddin belum punya karya dalam pepesan kosong, tanpa data, hanya asal membela Ba'alwi, nantang Kiai Imad. Ini nggak connect. Nggak connect. Kiai Imad ini hanya berurusan dengan pihak Ba'alwi. Bil khusus yang telah mengeluarkan sertifikat nasab yang berdampak pada glorifikasi dan interpolasi para klan Ba'alwi secara publik, memantas-mantaskan sebagai cucu Nabi untuk mendapatkan privilege di tengah masyarakat. Maka pihak Ba'alwi atau Robitoh lah yang harus bertanggung jawab, dan sudah sewajarnya Kiai Imad menemukan banyak kejanggalan, dan sebagai bentuk keterpanggilan Kiai Imad untuk mengangkat peradaban Indonesia, peradaban Nusantara, peradaban umat Islam, peradaban warga NU, dia melakukan sebuah penelitian untuk menggugat apa yang dilakukan oleh Ba'alwi. Ba'alwi yang harus bertanggung jawab, Robitoh yang harus bertanggung jawab, bukan para muhibbin yang ingin merepresentasikan Ba'alwi. Boleh untuk membantu Robitoh, tapi lakukan riset dulu, penelitian dulu yang bisa dipertanggungjawabkan dan dipublikasikan, sehingga ibarat tanpa sebuah debat secara publik vis-vis antara Kiai Imad dengan Muhyiddin pun masyarakat akan bisa membaca dari karya itu. Yang jelek kelasnya kalau Kiai Imad harus berdebat dengan kepala kosong, pepesan kosong, tanpa data, tanpa karya, asal membela, dibandingkan dengan Kiai Imad yang sudah punya karya yang bisa dibaca banyak orang, dan sasaran tembaknya langsung berkaitan dengan pihak Robitoh yang mengeluarkan sertifikat nasab yang berdampak pada glorifikasi dan interpolasi yang sangat mengganggu peradaban Nusantara ini. Ini duduk persoalannya yang harus dipahami oleh para muhibbin yang ingin debat dengan Kiai Imad. Biar introspeksi, biar muhasabah, biar memahami kekurangannya, tidak asal baca kemudian menggugat tesis Kiai Imad. Kita malulah dengan generasi sebelum kita. Generasi sebelum kita itu kalau merefleksikan ketidaksetujuan dengan tulisan, dengan sajak, dengan puisi. Gusmus mencontohkan kepada kita sebuah sikap yang sangat elegan, yang sangat bermartabat. Beliau nggak setuju dengan Orde Baru. Beliau merefleksikan dengan sajak. Coba dibaca itu salah satu sajak Mbah Mustafa itu. Sajak atas ketidaksetujuan terhadap Orde Baru, tapi dibuat dengan penuh indah. Profesor Nurholis Majid, Gus Dur, nggak setuju dengan Orde Baru, direfleksikan dalam bentuk karya dan gerakan nyata yang bisa mengimbangi sistem kekuasaan melalui gerakan-gerakan demokrasi dan menguatkan peran-peran civil society masyarakat atau warga Nahdliyin. Nah ini sekedar wawasan untuk saudara-saudara kita yang kita kenal dengan istilah muhibbin, yang ingin nantang debat dengan Kiai Imad, seharusnya memposisikan seperti yang saya sampaikan ini, sehingga lebih introspeksi diri, muhasabah, tahu diri, tahu posisi, tidak asal tentang debat, biar kita tidak malu dengan orang-orang sebelum kita.
biar lebih beradab. Paling tidak sama lah. Kalau nggak ingin meningkatkan peradaban yang sudah berlangsung dari leluhur kita, kalau tidak bisa lebih tinggi, paling tidak sama lah. Jangan berdebat dengan pepesan kosong, dengan kepala kosong, tanpa data, tanpa karya. Siapkan karya-karyanya dulu. Mas Kori siapkan karyanya, Mas Rumel siapkan karyanya, siapa lagi, Mas Wafi siapkan karyanya, siapa lagi, siapapun monggo siapkan karyanya, biar masyarakat bisa membaca. Ibarat nggak perlu debat, masyarakat akan membaca dari karya itu. Nah, kemarin udah bagus pihak Robitoh menerbitkan buku, itu kan sebenarnya sudah representasi Robitoh. Dan itulah jawaban Robitoh sebenarnya. Jawaban yang sudah melalui tim saja seperti itu. Bagaimana ada generasi-generasi yang secara personal mau nantang Kiai Imat. Wong yang sudah tim saja sudah seperti itu. Sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Bahkan dipeloroti semua oleh Kiai Ahmaduddin Otsman. Ya ini sekedar refleksi pagi, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika mil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.